Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin thahirin wa sahbihil muntasabin. Assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullah wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya, limpahan kasih sayangnya, limpahan karunia-Nya yang tidak terhingga senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, tercurahkan kepada kita semua, sehingga kita alhamdulillah pada malam hari ini kembali di kesempatan untuk mengadakan ngaji virtual. Dan pada malam hari ini kita ngaji tentang kitab Fusus Hikam karya Ibnu Arabi. Begitu juga kita sampaikan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kecintaan kepadanya dan keluarganya adalah kewajiban yang diberikan kepada kita, dan kecintaan kepadanya adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, alhamdulillahirabbil di bulan Ramadan ini kita mengambil berkah dari bulan Ramadan ini. Baginda Institut akan mengadakan kembali ngaji virtual. Kemarin kita sudah ngaji tafsir Irfani, sekarang malam ini kita akan ngaji tentang kitab Fusus Hikam. Dan seperti biasa pula ngaji virtual ini, ngaji kitab Fusus Hikam ini karya Ibnu Arabi itu akan dipandu dan dimentori oleh Ustadz Samsunar Nurdin PhD. Dan alhamdulillah Ustadz Samsunar sudah ada di tengah-tengah kita, dan kita akan memulai kajian ini. Dan kepada Ustadz Samsunar dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi qulubina wa habibi ilahil alamin Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan memulai ngaji irfan teoritis kita dalam kajian atau ngaji dengan kitab salah satu masterpiece daripada Syekh Akbar Ibnu Arabi, yaitu kitab Fususul Hikam. Kitab beliau ini termasuk satu kitab yang mempunyai banyak sekali syarah dan komentar. Di rumah sendiri saya punya beberapa daripada syarah dan komentar terhadap kitab Fususul Hikam ini. Ada syarah Janadi terhadap Fususul Hikam, termasuk salah satu syarah yang klasik. Ada syarah Kashani, guru daripada Syekh Daud Kaisari, dan ada juga syarah Daud Kaisari sendiri, yang mana kita akan menjadikan rujukan utama di dalam pembahasan kita, di samping syarah bahasa Persia dari Syekh Allama Hasan Sadeh Amuli, yaitu kitab Mubidul Himam. Dan terdapat satu syarah lagi, yaitu syarah Syekh Ibnu Turkah terhadap Fususul Hikam. Jadi di rumah ini sendiri ada sekitar 5, mungkin bahkan 6 syarah Fususul Hikam. Tapi di dalam pengajian kita menjadikan rujukan 2 saja,
satu syarah berbahasa Arab, yaitu syarah dari Syekh Daud Kaisari, yang juga memang menjadi apa istilahnya, rujukan dan pengajaran asli di dalam pengajaran kitab Fususul Hikam di pusat-pusat ilmiah seperti Hausa Ilmiah, yang mana kitab yang dijadikan sebagai bahan pengajaran yaitu kitab Syarah Fususul Hikam daripada Syekh Daud Kaisari. Di samping itu kita tambahkan syarah berbahasa Persia dari Syekh Allamah Hasan Sadeh Amuli, satu syarah yang sifatnya kontemporer, yakni masih di zaman kita ini. Syarah ini hadir untuk melengkapi syarah-syarah yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita pada ngaji Fususul Hikam insya Allah akan merujuk dua kitab ini, satu berbahasa Arab dan yang lainnya berbahasa Persia. Dalam kitab khusus ini, pertama kita akan memulai dengan membahas sedikit mukadimah dari Syekh. Sebab itulah yang menjadi tradisi di dalam mengaji satu kitab, mukadimahnya juga dibahas pada awal pertemuan. Yang mana biasanya di dalam mukadimah itu sudah terkandung suatu tujuan daripada penulisan dari sebuah kitab. Syekh Akbar sebagaimana tradisi yang baik dalam Islam memulai penulisannya dengan basmalah dan hamdalah. Sebab kalimat-kalimat Allah adalah sumber dari berbagai kemuliaan dan keberkahan. Bahkan seluruh entitas-entitas alam ini tidak lain adalah kalimat-kalimat Allah. Sebab mereka semua merupakan manifestasi dan tajalli dari nama-nama ilahi. Pada pembahasan kita tafsir basmalah kita sudah juga jelaskan bahwasanya realitas ini tidak lain adalah jelmaan daripada kalimat-kalimat Allah dengan membawakan bukti-bukti ayat suci Al-Quran. Seperti Hazrat Isa alaihissalam disebutkan sebagai Tuhan melontarkan pada Hazrat Maryam kalimatnya, yakni maksudnya Hazrat Isa alaihissalam. Hamdallah atau alhamdulillah adalah bentuk pujian, yakni pujian bagi wujud yang kesempurnaannya adalah mutlak. Kesempurnaan zatnya tidak terbatas, karena itu seluruh sifat-sifatnya juga sempurna tak terbatas. Jadi suatu zat, jika zatnya sempurna dan tidak terbatas, maka sifat-sifat pada zat tersebut juga adalah sempurna dan tidak terbatas. Karena kita ini zatnya terbatas, maka sifat-sifat kita juga terbatas. Tapi zat suci hak subhanahu wa ta'ala adalah mutlak dan tidak terbatas. Karena itu sifat-sifatnya juga tidak terbatas. Setiap yang punya kesempurnaan maka baginya pujian. Sementara setiap pujian adalah bagi kesempurnaan. Dan seluruh kesempurnaan berasal dari hak subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dia satu-satunya kesempurnaan hakiki.
maka hanya baginya hakikat pujian. Semua pujian bagi selainnya adalah aksiden, majazi, dan relatif. Karena itu seluruh pujian hanya kembali kepada Zat suci hak Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Inti dari seluruh kesempurnaan adalah wujud. Jadi wujudlah yang mempunyai kehakikian, yang mempunyai seluruh kesempurnaan. Dan setiap kesempurnaan melantunkan namanya, yaitu Allah. Setiap nikmat mestilah dengan pujian secara lisan, perbuatan, dan kondisi. Karena entitas senantiasa diliputi nikmat dan karunia-Nya, maka mestilah ia selalu dalam kesibukan memujinya dengan lisan, perbuatan, dan kondisi. Jadi entitas ini pada hakikatnya semua merupakan nikmat dan karunia serta pemberian dari hak Subhanahu wa taala. Karena entitas ini tercakupi oleh nikmat dan karunia, maka semestinya entitas ini senantiasa berada dalam pujian, memuji pada pencurah entitasnya. Baik itu lisan, perbuatan, dan kondisi. Oleh sebab itu, entitas mestilah senantiasa tidak keluar dari sifat ini, yakni memuji hak Subhanahu wa taala dengan lisan, perbuatan, serta kondisi. Manusia sesuai dengan hadis qudsi, yaitu hadis khalaqallahu Adam ala suratihi, bahwasanya Allah menciptakan hasrat Adam Abul Bashar dengan bentuknya, dengan gambarannya, maka manusia menerima seluruh tajalli dari sifat-sifat dan nama-nama Tuhan paling sempurna. Sebab itu, karena ia menerima semua tajalli dan manifestasi sifat-sifat dan nama-nama Tuhan pada dirinya paling sempurna, maka pengenalan pada nafs dirinya merupakan tangga pengenalan terbaik bagi pengenalan hak Subhanahu wa taala. Ya, semua fenomena ciptaan bisa mengantar manusia pada ma'rifat Tuhan. Tetapi karena entitas manusia yang memiliki tajalli paling sempurna di antara yang lainnya, maka pengenalan pada nafs dan dirinya merupakan juga jalan yang paling baik untuk pengenalan kepada hak Subhanahu wa taala. Berikutnya kita mencoba melihat mukadimah daripada kitab Fususul Hikam ini, yang mana Ibnu Arabi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi munazzilul hikam ala qulubil kalim bi ahadiyatit tariq al-amam minal maqamil aqdam wa in ikhtalafatil nahlu wal milal li ikhtilafil umam. Wa sallallahu ala mumiddil himam min khazainil judi wal kiram bil qili
bil qilil aqwam Muhammad wa alihi wasallam. Ya. Nah, tadi sudah kita isyaratkan tentang alhamdu. Alhamdu atau hamdalah ini sendiri atau memuji Tuhan itu mempunyai 3 bentuk yang juga sudah kita tadi isyaratkan, yaitu secara lisan, secara perbuatan, dan secara hal atau kondisi. Ucapan seperti kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita secara lisan memuji Tuhan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana Tuhan sendiri menyebut di dalam ayat suci Al-Qur'an pujian ini, yang mana jika kita memakai bentuk pujian ini kita mengikuti dengan ayat suci Al-Qur'an, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, atau kita misalnya mengucapkan alhamdulillah. Bisa juga syukralillah. Ya, ini bentuk pujian secara lisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi'li atau pujian dalam bentuk perbuatan itu tentunya tidak lain adalah mengimplementasikan berbagai ibadah dan akhlak yang sesuai dengan aturan perintah dari Hak Subhanahu wa taala. Bagaimana semua kita punya lahir ini memuji Tuhan dalam bentuk beramal yang tidak keluar daripada koridor aturan dan perintah ilahi. Karena itu setiap kali kita punya dimensi lahir ini berkhidmat pada ibadah, pada perbuatan amal saleh, pada khidmat kepada makhluk ilahi, itu merupakan representasi daripada hamdnya atau pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamd hali atau pujian kondisi itu sesuai dengan ruh dan kalbu. Bagaimana ruh dan kalbu ini senantiasa dalam upaya pencapaian kesempurnaan. Bagaimana ruh dan kalbu ini bisa mendapatkan emanasi dan tajalli dari sifat-sifat dan nama-nama Hak Subhanahu wa taala. Suatu riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah. Bagaimana kalbu kita bisa mendapatkan akhlak ilahi. Jadi bentuk hamdnya kalbu serta ruh bahkan akal tentunya tidak lain adalah bagaimana mendapatkan kesempurnaan ilahiyah. Ini hamd dari manusia atau pujian dari manusia. Terdapat juga hamd dari Khalik atau Tuhan, yang juga bentuknya 3 tadi. Hamd ucapan, hamd perbuatan, serta hamd kondisi. Hamd ucapan sebagaimana yang kita jumpai di berbagai ayat suci Al-Quran dalam bentuk firman Tuhan. Seperti di ayat kedua surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini salah satu daripada hamd qauli
dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya di dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah tidak ada Tuhan yang kecuali Dia yang maha hidup serta maha qayyum. Ya. Ini juga suatu bentuk hamd qauli. Dan juga seperti ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Jadi ayat-ayat yang bentuknya mengagungkan hak Subhanahu wa taala atau memberikan identitas hak Subhanahu wa taala merupakan hamd qauli dari hak Subhanahu wa taala. Adapun hamd fi'li yaitu pujian dalam bentuk perbuatan Tuhan tidak lain adalah penjelmaan kesempurnaan keindahan Tuhan dan kesempurnaan keagungan Tuhan. Tidak lain adalah penjelmaan dari kegaiban menuju kepada syahadah. Jadi sebelum realitas terjelma di alam syahadah, dia mempunyai hakikat di alam gaib, di alam batin. Nah, hamd Tuhan secara perbuatan atau pujian Tuhan secara perbuatan adalah terjelmanya dari alam gaib ini menuju alam syahadah. Jadi terjelmanya berbagai fenomena dalam bentuk realitas eksternal dari alam gaib menuju kepada alam syahadah. Sementara hamd hali atau pujian kondisi Tuhan adalah tajallinya dan manifestasinya dari cahaya azalinya. Nah, berangkat dari pemahaman ini, maka pada hakikatnya semua realitas ini tidak lain adalah hamd, tidak lain adalah pujian. Pujian hak Subhanahu wa taala. Karena itu terjadilah kesatuan antara hamd, hamid dan mahmud. Hamd pujian, hamid memuji, dan mahmud yang dipuji. Terjadilah kesatuan sebagaimana terjadi kesatuan antara ilm, alim, dan ma'lum. Seluruhnya kembali kepada kesatuan, kembali kepada yang tunggal, yaitu hak Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya kita lihat bahwasanya Ibnu Arabi menyatakan alhamdulillahi munazzilul hikam. Kata munazzilu dari kata nazala, ya, tanzil, itu memiliki makna secara berangsur-angsur, yakni penurunan terjadi secara berangsur-angsur berhadapan dengan inzal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Tuhan menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi memakai kata inna anzalnahu, inzal, dan ada tanzil. Inzal penurunan secara daf'atan, secara sekaligus. Tetapi penurunan secara tanzil itu penurunan secara berangsur-angsur. Di sini kita bisa lihat bahwasanya manusia di dalam pencapaian kesempurnaannya itu mengalami
perjalanan kesempurnaan secara berangsur-angsur. Faid Tuhan, yaitu emanasi Tuhan sendiri, tercurah, tidak terhingga, tidak terbatas. Tetapi kapasitas manusia untuk mendapatkannya itu yang terbatas. Dan ia butuh suatu proses, tahap demi tahap untuk menerima pencurahan dan emanasi dari hak Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ia tidak bisa mendapatkan secara sekaligus. Itu bukan kapasitasnya. Ia butuh suatu perjalanan secara tahap demi tahap untuk mendapatkan emanasi kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika sekaligus, ya kapasitasnya tidak bisa mengalami kehancuran. Nah, karena itu ia butuh suatu proses. Kita juga di dalam berbagai hal tentunya secara real mendapatkannya, bahwasanya kita berubah secara berangsur-angsur, secara tahap demi tahap mendapatkan pengetahuan kesempurnaan ya secara bertahap. Dalam perjalanan juga untuk mencapai derajat dan makam di sisi hak Subhanahu wa Ta'ala, ya terjadi secara bertahap dan berangsur-angsur. Dan itu membutuhkan waktu, ya. Bukan suatu hal yang sifatnya bisa dikebut, misalnya semalam, tidak seperti itu, atau bisa dikebut sebulan. Tetapi adalah suatu perjalanan yang jika misalnya seseorang memulai malam ini, bisa saja hasilnya perlahan-lahan bisa mencapai puncaknya nanti pada 20 tahun atau 25 tahun ke depan. Tentu setiap saat terdapat pencapaian-pencapaian yang menambah pada dirinya. Tetapi tujuan yang menjadi akhir tentulah membutuhkan waktu yang panjang untuk dicapainya. Ya. Jadi pada dasarnya di sini kita lihat bahwa Tuhan juga menurunkan hikmah-hikmahnya itu secara berangsur-angsur. Alhamdulillahi munazzilul hikam, yang menurunkan hikmah-hikmah dengan cara yang berangsur-angsur supaya manusia juga bisa menyerapnya sesuai dengan kapasitasnya. Setiap kapasitas bertambah, maka hikmah itu juga akan diperoleh. Ya, semakin kapasitas bertambah, maka semakin bertambah hikmah yang bisa diperoleh. Termasuk syuhud dan penyaksian realitas yang gaib. Nah, karena itu perjalanan tauhid pun demikian. Perjalanan tauhid, pertama manusia akan mendapatkan realitas tauhid perbuatan, bahwasanya la mu'affir fil wujud illallah, la mu'affir fil alam illallah, tidak ada yang memberikan efek di alam ini kecuali hanya hak Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya merupakan gambaran dan jelmaan dari perbuatan Tuhan, sampai kepada tauhid perbuatan secara syuhud, dan kemudian beranjak bahwa semua realitas-realitas kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan ini hanya bagi hak Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ia sampai pada realitas tauhid sifat, dan paling puncak bahwasanya realitas ini hanya satu yang berkuasa, yaitu Zat Tunggal Hak Subhanahu wa Ta'ala, yakni ia sampai pada realitas syuhud secara tauhid zat.
Ya, jadi ini adalah tahapan perjalanan tauhid juga yang mesti secara gradual dicapai oleh seorang salik. Kemudian kalimat ala qulubil kalim. Atas kalbu-kalbu, kalim jamak dari kalimat juga. Ya, tempatnya untuk meraih kesempurnaan adalah kalbu manusia. Jadi kalbu kita ini adalah wadah di mana kita bisa mencapai pengalaman spiritual dan ma'nawiyah. Kalau akal tempatnya pengalaman untuk memperoleh pengetahuan usuli, konseptual. Ya, tetapi pengalaman untuk memperoleh ma'rifat syuhudi dan huduri itu tempatnya pada kalbu. Karena itu kalbulah yang harus selalu diusahakan, disucikan, dibersihkan dengan tahzib dan tazkiyatun nafs. Sehingga ketika ia suci, ketika ia bersih, maka ia bisa mendapatkan tajalli jamaliyah dan jalaliyah hak subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat sudah kita tadi isyaratkan bahwa pada dasarnya seluruh realitas ini tidak lain merupakan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini sendiri tentunya mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada kalimat yang paling agung, yang paling besar, ya, tetapi ada kalimat tentunya yang juga semakin rendah derajat dan tingkatannya. Kalimat sempurna, ya sebagaimana terdapat penjelasan dalam riwayat Ma'asumin alaihissalam, mereka mengatakan bahwa nahnu kalimat tam. Kami adalah kalimat sempurna. Ya. Nah, kalimat tam ini mazharnya ada pada tentunya para manusia sempurna, insan kamil. Jadi semakin sempurna manusia, maka ia akan mendapatkan kalimat juga yang paling sempurna. Oleh sebab itu, semua maujud-maujud ini tidak lain realitas daripada jelmaan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalimat ini tidak terbatas. Ya. Nah, pada dasarnya perjalanan tentunya menuju kesempurnaan itu terjadi pada kalbu. Sebagaimana tadi kita isyaratkan bahwa kalbu ini yang butuh penyucian dan pembersihan. Ya, di dalam metode praktis atau amalia ada yang kita sebut dengan tahliyah, yaitu pengosongan dari berbagai sifat-sifat buruk. Kemudian tahliyah menghiasi kalbu dengan seluruh sifat-sifat utama dan mulia, barulah kemudian bisa sampai pada tajalli, yakni menerima pencurahan dan emanasi sifat-sifat sempurna dari hak subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kalbu ini akan dapat terjadi tamassul, ya sebagaimana yang terjadi pada hasrat Maryam, fatamassalaha basyaran sawiyya, maka bertamassullah padanya basyaran sawiyya. Jadi pada dimensi kalbu rohani yang akan mendapatkan tamassul, jelmaan daripada alam quds, alam suci.
bi ahadiyati tariqil amam minal maqamil aqdam wa inikhtalafatil milal wan nihal li ikhtilafil umam wa sallallahu ala mumiddil himam min khazahinil judi wal karam bil kidil akwam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yakni jalan mesti tunggal, yang mana di sini sebagaimana jalan mustaqim. Jadi di sini ada kata bi ahadiyatit tariqil amam, dengan ketunggalan jalan amam, di sini artinya mustaqim. Dengan ketunggalan jalan mustaqim. Ya, minal maqamil aqdam. Jadi dari aqdam, yakni tidak terikat dari zaman. Ya. Wa ini ikhtalafatil milal wan nihal li ikhtilafil umam. Kendati pun terdapat perbedaan bangsa-bangsa dan suku-suku karena perbedaan umat-umat. Tetapi di dalam perjalanan menuju Tuhan mestilah dengan satu jalan yang mustaqim supaya bisa menyampaikan kepada hakikat itu sendiri. Jadi jalan mestilah tunggal, yaitu perjalanan menuju hak subhanahu wa ta'ala. Meskipun terdapat juga bahwa perjalanan menuju Tuhan itu biadadi anfasil makhluk, dengan bilangan nafas daripada makhluk. Ya, tetapi jalan yang mustaqim yang mesti ditempuh adalah satu jalan, yang mana jalan itu adalah dari makam aqdam. Jadi jalan yang tercurah pada para anbiya alaihi salam. Jalan yang tercurah dari anbiya alaihi salam yang kemudian terwarisi oleh para wasinya alaihi salam, yang kemudian terwarisi oleh para ulama. Ya. Wassallallahu ala mumiddil hamam, dan selawat atas mumiddil himam, yang membentangkan himam. Ya, min khazainil judi wal karam bil kilil aqwam Muhammadin wa alihi wa ala alihi wasallam. Dari perbendaharaan, kedermawaan dan kemuliaan, dengan ucapan yang kokoh, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya wala alihi wasallam. Ya. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Adapun kemudian, fa inni ra'aitu Rasulullah. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mubasyiratin uriduha fil asril akhar minal muharram sana sabain wa isrina wa sittami'a bi mahrusa Dimashq wa biyadihi sallallahu alaihi wasallam kitabun. Jadi Syekh dalam hal ini mengatakan bahwasanya ia melihat Nabi dalam mubsyirah. Mubsyirah yakni sebuah penglihatan dalam mimpi, ya, di mana terjadinya itu di bulan Muharram tahun 627 di kota Dimashq. Dan ia melihat di tangan Rasulullah sebuah kitab. Bisa kita maknai ini bentuk tamassul ternyata. Tamassul tentunya ya, tamassul. yakni apa istilahnya? Penjelmaan diri Nabi tentu dalam bentuk tamassul, bukan
secara fisik, ya, bukan secara jasmani ya, tapi secara tamassul. Ya. Nah, lapas kitab di sini mengisyaratkan keseluruhan hakikat-hakikat. Ya, jadi kitab sebagaimana kita memaknai sebuah kitab itu, yaitu mempunyai kandungan yang memuat berbagai hakikat-hakikat di dalam kitab tersebut, ya, yang menjadi tentunya keinginan di dalam penulisan kitab itu. Ya. Jadi lafaz kitab di sini mengisyaratkan tentang keseluruhan hakikat-hakikat, di mana kitab itu mempunyai arti sebagai perbendaharaan, ya, hakikat-hakikat. Dan kitab itu juga ada pada tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ia berada di tangan Nabi, maka ini mengisyaratkan bahwa kitab itu sendiri, yakni yang maknanya, ma'rifatnya yang diberikan kepada Syekh Ibnu Arabi itu bersifat apa istilahnya, bersifat langgeng, ya, bersifat langgeng, ya. Sebab ia berada pada tangan Nabi sebagai mazhar kelanggengan. Mazhar kelanggengan itu sendiri. Ya, ini berada di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi sendiri adalah khatam, kitabnya Al-Quran adalah bersifat abadi, bersifat langgeng, dan kenabiannya juga bersifat akhir, penutup, maka kitab yang ada di tangannya yang diberikan kepada Syekh Ibnu Arabi ini juga menggambarkan bahwa bersifat langgeng. Kemudian beliau berkata, faqala li, yakni Nabi berkata padaku, hadza kitab khususil hikam, ini adalah kitab khususil hikam, khudhu, ambillah ya, wakhruj bihi, dan keluarlah dengannya ilan nasi, kepada manusia, yang tafi'una bihi, sehingga mereka bisa mengambil manfaat dengan kitab itu. Fakultu as-sam'u wa ta'a lillah wa li rasulihi wa ulil amri minna kama umirna. Ya, kemudian ia berkata, saya berkata, as-sam'u wa ta'ah lillah. Maksudnya mendengar dan taat, pendengaran dan ketaatan hanyalah bagi Allah dan Rasulnya, serta ulil amri minna, dari kami, kama umirna, sebagaimana diperintahkan pada kami. Nah, di sini kita bisa lihat pada dasarnya dengan memberikan ilustrasi bahwasanya Nabi sendiri yang memerintahkan pada Syekh untuk membawa kitab ini pada manusia supaya manusia bisa mengambil manfaat darinya. Itu dalam tinjauan adalah suatu bentuk ma'azirah, yakni permohonan maaf bahwasanya rahasia-rahasia yang diberikan kepada seorang arif, ya, yang mesti menjadi rahasia antara dirinya dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mesti tidak terjamah dan terungkap olehnya, ya, tidak terungkap pada orang lain, ya, karena ini merupakan anjuran dan perintah dari Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mengatakan as-sam'u wa ta'ah, yakni pendengaran dan ketaatan lillahi wali rasulihi, ya, wali ulil amri. Maka dengan ini ia artinya menyampaikan kepada manusia karena taat pada anjuran dan perintah Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di sini kemudian secara panjang lebar beliau mengatakan fahaqqaqtul
umniyata wa akhlastul niyata wa jaradtul qasda wal himmata ila ibrazi hadzal kitabi kama haddahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala nuqsan wa sa'altullaha ta'ala ayaj'alani fihi wa fi jami' ahwali min ibadihi alladziina laysa lisyaitani 'alaihim sultan wa yakhussani fi jami'i ma yarkumuhu banani wa yantiku bi lisani. Ini panjang lagi, kurang lebih penjelasannya bahwasanya kemudian ya ia mengikhlaskan niat, kemudian memurnikan dia punya tujuan untuk mengungkapkan kitab ini sebagaimana Rasulullah memberikan batasan padanya, dan ia tidak akan menambahkan dan mengurangi. Jadi apa yang ia dapatkan dari Nabi, ia tidak akan mencampurkan sedikit pun dari dirinya, tapi semuanya ia ungkap. Nah, di sini tentu ada satu permasalahan epistemologi di sini, ya, yang diberikan kepadanya dari Nabi ini tentu adalah makna, ya, bukan lafaz, bukan tulisan langsung atau lafaz langsung, tetapi makna. Nah, di sini tentunya bagi seorang arif, bagi seorang salik, bergantung dengan kemampuan dan ketinggian derajat kedudukannya, bisa apa yang dia dapat itu sesuai juga dengan yang ia ungkapkan. Ya, disinilah sebenarnya urgensi daripada ilmu usuli. Ya, di sini urgensi ilmu usuli dan ilmu nakli, ya, atau berbagai ilmu, ya, yang bisa mendukung pengungkapan daripada hasil mukasyafah dari seorang salik atau seorang arif. Ya, betapa banyak misalnya urafa sebelum Ibnu Arabi, tetapi mereka tidak bisa menuangkan hasil mukasyafah, ya, sebagaimana Syekh Akbar bisa menuangkannya di dalam kitab Fususul Hikam, ya, karena itu perlu dukungan daripada pengetahuan lainnya seperti pengetahuan husuli. Ya, kalau kita lihat, ya, Syekh Akbar ini sebelum sebagai seorang arif, ia adalah seorang filosof. Ia memahami dengan baik istilah-istilah teknis daripada filsafat. Ia juga mempunyai penguasaan dari dimensi nakli, dari dimensi Qur'ani dan riwayat. Jadi ini semua mendukung, ya, untuk bisa mengungkapkan hasil daripada syuhud dan hudur dari suatu kondisi realitas yang didapatkan oleh seorang arif atau seorang salik. Ya. Kemudian beliau menutup, ya, wa minallahi arju an akuna mimman uyyida fata'ayyada wa quyida bisyar'il Muhammadi al-mutahhar fataqayyada wa qayyada wa hasyarna fi zumratihi kama ja'alna min ummatihi. Ya, yakni bahwa beliau berharap bahwa ia merupakan orang yang dita'yid. Ya, dita'yid, maka ia orang yang mendapatkan ta'yid, ya, dan menerima ta'yid. Ta'yid artinya apa, ya? Ditetapkan, ditegaskan, ya. Kemudian ia juga berharap bisa konsisten, ya, dalam koridor wa quyida, di apa istilahnya, konsisten, betul. Dia konsisten dengan syariat suci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa quyida, dan dikonsistenkan. Kalau kita terjemahkan wa quyida bisyar'il Muhammadi mutahhara, ya. Jadi dia berharap juga dikonsistenkan dengan syariat Muhammad. Di sini kita bisa lihat bahwasanya bagaimana perspektif terhadap Syekh Ibnu Arabi ini dengan syariat suci Nabi Islam. Ya. Di dalam mukadimah ini sangat jelas sekali beliau berharap supaya dikonsistenkan
dengan syariat Muhammadi yang tersucikan. Ya. Jadi dia berharap tidak keluar sama sekali, tidak ada dimensi-dimensi ya dari selain apa yang tersyariatkan pada Nabi suci Muhammad SAW. Tentu kalau kita memang lihat bahwasanya Nabi ini pembawa kesempurnaan, makanya semua kesempurnaan pada nabi-nabi sebelumnya itu sudah ada pada ajaran dari Nabi suci Islam, ditambah lagi dengan kesempurnaan yang beliau bawa secara baru di hadapan umat Islam. Karena itu sair suluk untuk mendapatkan jalan yang mustaqim bagi kita yang sudah muslim ini, ya tentunya syariat suci Nabi kita Muhammad SAW adalah suatu jaminan untuk menyampaikan kepada kesempurnaan yang bahkan belum pernah tercapai oleh kesempurnaan tersebut nabi-nabi atau para pengikut umat sebelumnya. Ya, sebagaimana memang kalau kita bahas dan kaji bahwasanya Nabi Islam inilah yang sampai pada puncak yang bisa didapati oleh seorang hamba atau suatu mewujud imkan, yang mana itu adalah makam adna, melampaui makam Qaba Qausain. Dan para pengikut beliau tentunya mengikuti perjalanan beliau. Ya, apakah ia nanti bisa sampai ke situ itu permasalahan yang lain lagi, sejauh tentunya kapasitas ya umat ini di dalam mendapatkan kesempurnaan. Ya, fatakayada, maka ia juga muqayyad dengan syariat Nabi. Jadi dia muqayyad, maksudnya dia juga konsisten dengan syariat Nabi. Ya, waqayyada, dan memberikan kekonsistenan dan mengkaitkan juga, mensyaratkan juga supaya siapa yang ingin berjalan di jalan menuju Tuhan, mencapai kesempurnaan, supaya konsisten dengan syariat suci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hasyarna fi zumrati kama ja'alna min ummatihi, dan dikumpulkan di dalam zumrahnya ya sebagaimana ia dijadikan jadi umatnya, kama ju'ilna min ummati, sebagaimana kita itu dijadikan sebagai umatnya Nabi Islam. Nah, ini merupakan mukadimah daripada Syekh Ibnu Arabi yang kita bahas secara simpel sekali. Kalau kita merujuk kepada kitab Syarah Daud Kesari Fususul Hikam, beliau itu mensyarah dengan panjang lebar. Jadi kalau itu yang kita bahas, syarah daripada Daud Kesari itu bisa memakan pertemuan bisa lebih 5 kali pertemuan. Cuma hanya syarah mukadimah daripada Syekh Akbar Ibnu Arabi. Nah, kita hanya membahas 1 kali pertemuan saja mukadimah ini secara simpel ya, dan kita cukupkan pembahasannya secara sekali ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sudah memasuki bagian pertama daripada kitab Fususul Hikam, yaitu fassu hikmatin ilahiyatin fi kalimatin adamiyah. Ya, jadi fassu hikmatin ilahiyah. Fas itu artinya negin dalam bahasa Persia, atau bisa dikatakan batu permata. Jadi batu cincin itu, ya seperti saya punya ini batu cincin ini, batu ini namanya negin dalam bahasa Persia, dan bahasa Arabnya inilah fasun, yang biasa juga ditulisi di hat apa saja, misalnya kita tulis di sini bisa Bismillahirrahmanirrahim atau apa saja. Ya, fasu hikmatin ilahiyah ya fi kalimatin adamiyah. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas bagian pertama ini insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas pemaparannya. Dan sebelum kita tutup, mungkin yang ingin bertanya, dipersilakan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak yang mengikuti pembahasan ini, dan ini adalah pembahasan yang sangat simpel, sangat mudah untuk dipahami tentang Mukadimah Khusus Hikam ini. Begitu juga kami ingin sampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang mengikuti melalui akun akun channel Oase Marifat. Ya, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Dari pembahasan tadi dapat terdengar jelas dan terlihat jelas bahwa untuk mencapai jalan kesempurnaan yang betul-betul sempurna itu cuma ada satu jalan. Tentunya adalah jalan yang dibawa oleh Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya tidak ada yang bertanya nih Ustaz. Ya, kita ya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka sebelum kita tutup, kami ingin menyampaikan bahwa insya Allah ngaji kita khusus Hikam ini akan kita lanjutkan lagi di Sabtu depan, jamnya sama, yaitu jam 8 malam. Setiap hari Jumat malam juga kita akan ngaji tafsir Irfani. Semuanya bisa diikuti melalui akun Zoom, linknya nanti akan dibagikan. Begitu juga bisa diikuti melalui channel YouTube Oase Marifat. Kita doakan agar kiranya Ustaz Samsunat dianugerahi kekuatan dan kesehatan untuk senantiasa memandu kita, memberikan pencerahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua yang mendengarkan ini juga diberi kekuatan untuk mengimplementasikan apa yang kita sudah kaji bersama. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu dan Bapak semuanya, baik melalui akun Zoom maupun melalui channel YouTube Oase Marifat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.